nonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Legislatalk, Legislative Talk by Indonesian Center for Legislative Drafting, podcast yang membahas berbagai topik mengenai peraturan perundang-undangan baik secara teori maupun praktik. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Sucita, peserta mata kuliah Klinik Hukum Legislative Drafting Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan memandu episode kali ini. Adapun topik yang dihadirkan Legislatalk pada hari ini adalah harmonisasi peraturan daerah. Sebelum kita move on ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Irsyadi Ramadan. Beliau merupakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Selamat siang Pak Irsyadi. Selamat siang Mbak Suci. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk hadir membagikan ilmunya pada hari ini bersama kita ya Pak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung masuk ke poin pembicaraan hari ini, yaitu mengenai harmonisasi perda. Nah, secara normatif kan perda ini didefinisikan dalam Permenkumham nomor 23 tahun 2018 ya Pak, sebagai penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Nah, menjadi pertanyaan pertama dalam podcast kita hari ini Pak, dalam konteks pembentukan peraturan daerah, bagaimana dan apa latar belakang dari adanya harmonisasi ini, Pak? Baik, Mbak Suci, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengharmonisasian kalau dalam peraturan perundang-undangan itu menggunakan frasa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk juga peraturan daerah. Definisinya itu seperti yang disampaikan Mbak Suci tadi, bahwa pengharmonisasian itu adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan hingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum nasional. Nah, ini sangat penting, pengharmonisasian ini merupakan jenis kegiatan yang sangat penting dilakukan karena kita melihat bahwa rancangan peraturan daerah itu adalah salah satu naskah hukum nantinya akan berlaku walaupun mungkin sifatnya kalau dalam konteks negara federal itu adalah local weight, tapi karena kita adalah negara kesatuan jadi peraturan daerah kalau di Indonesia dikenal seperti itu. Nah, posisinya sangat strategis sehingga untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah itu benar-benar satu kesatuan, memiliki konsepsi yang bulat dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jenis kegiatan pengharmonisasian ini benar-benar harus dilakukan untuk menjaga agar supaya selaras baik secara horizontal maupun secara vertikal sebagai konsekuensi dari adanya hierarki norma yang kita kenal dalam sistem perundang-undangan kita. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengharmonisasian itu, sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme eksekutif review di Undang-Undang Nomor 23 itu kan telah dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 137 tahun 2015, dan di tahun 2016 juga ada putusan MK terkait itu, yaitu nomor 556. Nah, karena executive review ini sudah tidak ada, sehingga ini kan sangat tidak ideal juga sebenarnya ketika dalam konteks negara kesatuan, daerah tidak mendapatkan pengawasan dari pemerintahan atasan, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, termasuk dalam pembentukan regulasi. Nah, dengan demikian, maka karena mekanisme executive review ini sudah tidak ada lagi, maka yang paling dioptimalkan adalah executive review, di mana naskah rancangan peraturan daerah sebelum menjadi naskah hukum, itu harus dilakukan upaya review agar supaya
benar-benar bisa dipastikan bahwa ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak melanggar hak asasi manusia, lalu kemudian menjadi satu keutuhan yang bulat dalam sistem hukum nasional kita. Kemudian selanjutnya adalah selama ini para praktisi hukum, para ahli hukum juga mengeluhkan bagaimana kondisi hyperregulasi atau obesitas regulasi yang kita alami di negara kita ini. Nah, oleh karena itu, dengan upaya pengharmonisasian ini, diharapkan ini benar-benar bisa memberikan dampak terhadap penataan regulasi kita. Pengharmonisasian ini sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 12 ini dilakukan oleh unit pemerintahan internal. Kalau di tingkat kabupaten itu dilakukan oleh bagian hukum, dan di tingkat provinsi itu dilaksanakan oleh Biro Hukum. Namun dengan 2 kali perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan itu sudah berada di atau otorisasi dalam pengharmonisasian itu sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM sekarang. Demikian, Mbak Suci. Ya, baik Pak. Jadi kurang lebih tadi latar belakangnya adalah ada pencabutan executive review, sehingga untuk tetap menjaga regulasi ini satu kesatuan utuh, dioptimalkanlah yang namanya executive review gitu ya Pak ya. Kemudian juga masalah hyperregulasi. Kemudian ini saya ada pertanyaan Pak, bagaimana akibat hukum terhadap perancangan peraturan daerah yang tidak melalui proses harmonisasi Pak? Ya, pengharmonisasian ini sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun jika memperhatikan norma yang mengatur tentang pengharmonisasian di Undang-Undang Nomor 12 itu berada dalam tahapan penyusunan. Walaupun sebagian ahli hukum juga melihat bahwa idealnya pengharmonisasian ini dilakukan dalam setiap tahapan. Nah, dengan memperhatikan posisi dari kegiatan pengharmonisasian ini, sebenarnya dia adalah salah satu jenis kegiatan yang ada dalam tahapan penyusunan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada juga idealnya pengharmonisasian ini dilakukan di semua tahapan untuk lebih memastikan lagi dalam setiap tahapan itu bahwa norma-norma yang dituangkan dalam rancangan itu benar-benar selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, oleh karena itu, sebagai sebuah jenis kegiatan atau dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka wajib setiap rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah itu, harus dilakukan proses pengharmonisasian. Dengan demikian, ketika sebuah rancangan peraturan daerah tidak melalui proses pengharmonisasian itu, maka bisa dinilai sebagai sebuah peraturan daerah yang cacat formil. Dan ini bisa menjadi dasar bagi beberapa pihak misalnya untuk mengajukan judicial review terhadap rancangan peraturan daerah tersebut karena dianggap sebagai peraturan daerah yang cacat formil itu. Jadi konsekuensinya agak berat. Sangat disayangkan sebenarnya karena sebuah peraturan daerah itu dibentuk tidak semudah yang kita bayangkan juga. Peraturan daerah dibentuk itu pasti membutuhkan tenaga dan pikiran, apalagi anggaran di daerah itu. Biasa ada sampai 300 juta misalnya. Nah, ketika rancangan peraturan daerah lalu kemudian ditetapkan menjadi sebuah naskah hukum, lalu kemudian ujung-ujungnya harus di judicial review, lalu kemudian dibatalkan. Nah, berapa kerugian yang dialami oleh daerah ketika hanya gara-gara salah satu tahapan itu tidak dilalui sehingga dinilai sebagai peraturan perundang-undangan yang cacat formil. Demikian, Mbak Suci.
Iya, berarti akibatnya adalah menjadi cacat formil gitu ya, pada membuka peluang untuk pengajuan judicial review, yang mana itu mengakibatkan kerugian lebih besar gitu ya Pak, karena anggaran di awal saja sudah besar, apalagi nanti ada tahap yang namanya judicial review lagi. Kemudian tadi Bapak menyinggung sedikit mengenai posisi harmonisasi perda dalam proses pembentukan perda, yaitu dalam tahap penyusunan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak ya? Ya, jadi saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pengharmonisasian itu idealnya dilakukan dalam setiap tahapan. Tapi kalau secara normatif memperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 12 itu pengharmonisasian itu normanya berada di bab atau bagian tentang penyusunan, tahapan penyusunan, sehingga memang eh, penyusunan itu salah satu rangkaiannya adalah pengharmonisasian. Karena untuk bisa melangkah dari tahapan penyusunan ke tahapan pembahasan, naskah yang akan disampaikan dalam forum pembahasan antara DPRD dengan pihak eksekutif atau pemerintah daerah adalah naskah yang telah mendapatkan para persetujuan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengharmonisasian dan perangkat daerah yang atau DPRD yang mengajukan sebagai pemrakarsa pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut. Mengingat Raperda itu harus dapat para persetujuan Kemenkumham dengan DPRD, berarti dapat saya simpulkan tidak ada lagi seharusnya Raperda yang tidak melalui harmonisasi, begitu Pak. Benarkah pernyataan seperti itu Pak? Ya, benar sekali Mbak Suci. Jadi naskah yang bisa sampai ke tahap pembahasan itu adalah naskah yang telah melalui proses pengharmonisasian dengan dibuktikan adanya parab bersama sebagai bukti persetujuan bahwa naskah itu benar-benar sudah tidak mengandung masalah lagi untuk dibahas dan diteruskan menjadi naskah hukum nantinya. Dengan demikian ya tidak memungkinkan sebuah naskah eh, bisa beralih dari tahapan penyusunan ke tahap pembahasan jika tidak melalui proses pengharmonisasi. Demikian, Mbak. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah Bapak singgung juga dalam menjawab pertanyaan yang pertama, dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 gitu ya Pak, perubahan ketiga dari Undang-Undang 12 tahun 2011, mengapa harmonisasi Raperda itu berubah menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, Pak? Nah, lalu apa nih perbedaan mendasar saat harmonisasi ini masih dikoordinasi oleh daerah dengan yang saat ini sudah dipegang oleh Kemenkumham, Pak? Ya, memang ini banyak dapat kritikan juga ya dari teman-teman pemerintah daerah sebenarnya, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, tapi ini hanya menjadi diskusi ilmiah saja, perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi yang menjadi dasar itu diawali dari politik hukum rezim Presiden Joko Widodo sebenarnya. Yang di awal pemerintahan itu melihat bahwa ada masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita. Terjadi obesitas regulasi, kemudian regulasi kita banyak yang tumpang tindih, disharmonis, lalu kemudian berbelit-belit. Nah, berangkat dari itu salah satu solusi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah bagaimana membentuk sebuah lembaga atau kementerian yang khusus menangani tentang peraturan perundang-undangan. Jadi ada otorisasi yang diberikan ke satu lembaga yang menangani itu. Nah, tapi karena lembaga itu belum terbentuk sehingga dilakukanlah atau diberikanlah kewenangan itu ke kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum seperti Kementerian Hukum dan HAM. Nah, salah satu konsekuensi itu adalah karena pengharmonisasian berada dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tentunya itu juga diberikan atau kewenangan itu juga diberikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua adalah dari segi teoritik misalnya, saya teringat dengan teori yang disampaikan oleh Jean-Michel Octo yang melakukan penelitian terhadap negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Jadi teori dikenal dengan teori politik biro,
atau organisasional political theory menyebutkan bahwa dalam pembentukan regulasi di negara berkembang, yang salah satu objek penelitiannya itu adalah Indonesia, salah satu faktor yang paling berpengaruh itu bukan hanya kekuasaan-kekuasaan politik dalam membentuk regulasi, tapi juga unit-unit atau biro-biro yang ada atau unit administrasi pemerintahan ini yang sangat dominan juga pengaruhnya. Kalau di daerah itu ada perangkat-perangkat daerah. Nah, eh, teori ini sampai hari ini masih sangat relevan. Seringkali kita mendapatkan keluhan bahwa ada ego sektoral dari unit-unit administrasi pemerintahan ini. Nah, kita bisa bayangkan misalnya kalau pengharmonisasian itu dilakukan oleh teman-teman di bagian hukum kalau di kabupaten atau biro hukum kalau di tingkat provinsi. Biro hukum atau bagian hukum itu adalah bagian dari biro administrasi pemerintahan atau unit administrasi pemerintahan di daerah. Nah, harusnya yang melakukan pengharmonisasian ini adalah eh, lembaga yang benar-benar netral, tidak punya kepentingan di dalam pembentukan regulasi tersebut, biar lebih bisa menjaga validitas norma misalnya. Nah, bisa juga dibayangkan begini, bagian hukum itu kan secara eselonisasi itu berada di bawah dari dinas, yang dinas itu secara eselonisasi dijabat oleh pejabat eselon 2 misalnya. Nah, bisa saja ada kepentingan yang mau dituangkan di dalam sebuah naskah hukum atau peraturan daerah misalnya, lalu kemudian dilakukan intervensi terhadap lembaga yang melakukan pengharmonisasian agar ini diloloskan ke tahap pembahasan. Nah, oleh karena itu, berangkat dari pemikiran itu, maka seharusnya memang yang melakukan pengharmonisasian itu adalah unit pemerintahan yang di luar dari unit pemerintahan di daerah, agar supaya benar-benar bisa menjaga validitas norma itu dan tidak ada gangguan dari kepentingan politik atau tidak ada gangguan dari ego sektoral seperti yang dikemukakan dalam teori organisasional politikal tadi. Seperti itu Mbak Suci. Baik, menarik sekali ya Pak, karena ada teori organizational political theory, benar ya Pak? Itu namanya tadi. Iya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga validitas rancangan peraturan perundang-undangan, agar tidak diintervensi oleh kepentingan politik seperti itu Pak. Berarti kalau begitu dapat saya simpulkan perbedaan mendasarnya adalah lebih kurang kepentingan gitu Pak. Ya bisa dikatakan seperti itu, walaupun tidak otomatis juga kalau dilakukan oleh teman-teman bagian hukum dan biro hukum itu ada intervensi politik. Cuman begini, dalam praktek kami selama ini, bahkan teman-teman di biro dan bagian hukum itu dan perangkat-perangkat daerah itu merasa terbantukan sebenarnya dengan hadirnya Kementerian Hukum dan HAM atau diberikannya kewenangan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengharmonisasian itu. Karena ya prinsipnya adalah semakin banyak kepala yang memikirkan sebuah draft, maka itu akan mendekati ideal, walaupun tidak ada yang sempurna tentunya. Nah, teman-teman di daerah itu merasa terbantukan dengan analisis konsepsi yang kita lakukan. Karena sebelum melakukan rapat bersama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pemrakarsa dari daerah itu kita melakukan kajian internal dulu. Nanti konsepsinya matang di internal, lalu kemudian diajak teman-teman di daerah untuk berdiskusi. Karena mungkin ada aspek normatif, ada aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan, atau mungkin ada aspek-aspek kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh teman-teman daerah yang kebetulan tim dari Kementerian Hukum dan HAM belum mendapatkan itu, sehingga dibutuhkan forum bersama untuk mendiskusikan itu. Jadi pada prinsipnya adalah pengharmonisasian yang berada di dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM itu bisa saling melengkapi antara kajian yang dilakukan oleh teman-teman di daerah dan kajian yang dilakukan oleh tim pengharmonisasian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Demikian, Pak.
Baik Pak, menarik bagian yang tadi diadakannya kajian internal. Nah, setelah kajian internalnya matang, diajaklah teman-teman daerah untuk menyampaikan aspek-aspek kebutuhan hukum yang dibutuhkan sehingga saling melengkapi gitu ya Pak kajiannya. Nah, hal ini berkaitan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kedudukan kewenangan harmonisasi oleh Kemenkumham ini dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, Pak? Apakah dengan beralihnya kewenangan harmonisasi ke Kemenkumham dapat menegasikan seperti itu kewenangan otonomnya daerah? Saya rasa tidak ya, karena kewenangan pembentukan peraturan daerah itu tetap berada di DPRD dan eksekutif sebenarnya. Jadi kewenangan itu tidak beralih ke Kementerian Hukum dan HAM. Hanya sedikit saja tahapan atau proses itu yang kewenangan ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan itu pun naskahnya bukan naskah hukum sebenarnya yang dipersoalkan di situ, tapi naskah yang masih sifatnya naskah rancangan yang masih diolah dengan kajian-kajian ilmiah, kemudian naskah politik ketika sudah berada di DPRD untuk dilakukan pembahasan. Jadi bukan naskah hukumnya. Apalagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa tentang executive review atau kewenangan pemerintah dalam tanda kutip pemerintah atasan untuk melakukan pengawasan represif terhadap sebuah produk hukum itu sudah tidak ada lagi. Apalagi, nah makanya ini juga yang dijaga dalam pengharmonisasian. Jadi yang dilakukan harmonisasi itu adalah sebelum menjadi naskah. Sehingga kewenangan pemerintah daerah sama sekali tidak terganggu. Apalagi sebenarnya ketika dilakukan pengharmonisasian itu juga diikat dalam koridor hukum sebenarnya. Apa yang dilakukan dalam forum pengharmonisasian itu tidak akan menambah dan juga tidak akan mengurangi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Karena kita diikat yang secara rigid sudah ada dalam Undang-Undang 23. Kemudian kewenangan-kewenangan pemerintah daerah juga sudah ada diatur dalam undang-undang sektoral yang lain. Dan kita konsisten di situ. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa ini mungkin silakan teman-teman yang menyaksikan ini mungkin ada perbedaan pendapat lah dengan pendapat saya. Tapi dalam pengalaman saya selama ini, dalam menyusun peraturan daerah itu yang paling ditekankan itu adalah validitas norma sebenarnya. Ruang untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya konseptual untuk lebih lebih sedikit fleksibel itu hampir cuman 20%. Ini pengalaman saya. Silakan teman-teman untuk berbeda pendapat karena mungkin pengalaman kita berbeda. Jadi membentuk peraturan daerah itu lebih pada menjaga validitas norma. Ruang-ruang untuk membangun konsep-konsep itu sangat sangat sedikit, apalagi dengan kondisi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat itu, mulai dari undang-undang sampai ke permen itu sudah sangat rigid mengatur. Akhirnya ruang gerak pemerintah daerah itu sudah sangat sempit. Sedikit saja melenceng dari apa yang diatur di tingkat pusat, ya sudah dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian, apa yang dilakukan dalam pengharmonisasian itu semata-mata untuk menjaga validitas norma itu agar supaya tidak melampaui kewenangan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang bisa dikategorikan atau dianggap menegasikan kewenangan atau hak otonomi daerah itu adalah ketika sama sekali pemerintah tidak diberikan ruang untuk menggunakan hak atribusi mereka untuk menyusun peraturan daerah, atau mungkin peraturan daerah yang mereka telah tetapkan itu bisa dicabut dengan executive review itu. Nah, itu yang bisa dikategorikan menegasikan kewenangan dari hak otonomi itu. Tapi kalau dalam konteks kajian terhadap sebuah rancangan, ya saya rasa sah-sah saja untuk melakukan itu. Dan ini adalah bentuk pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan. Demikian, Mbak. Baik Pak, sudah jelas sekali stance dari Pak Irsyadi gitu ya, mewakili penerjemahan mengenai undang-undang kita ini juga karena yang dilakukan sebenarnya adalah untuk menjaga validitas norma tanpa melampaui otonomi daerah gitu ya Pak. Saya juga penasaran pengalaman Bapak di Kanwil Sulawesi Barat gitu ya Pak.
semenjak adanya Undang-Undang 13 tahun 2022 ini, bagaimana dahulu awal-awal respon dari teman-teman di daerah gitu, Pak? Oh, ini harmonisasi udah dipegang sama Kemenkumham gitu, Pak. Beberapa waktu yang lalu, dan Mbak Fitri juga jadi narasumber di situ. Jadi di Sulawesi Barat itu pertemuan pertama Provemperda seluruh Indonesia, rapat koordinasi Provemperda seluruh Indonesia. Di situ banyak teman-teman dari DPRD dari daerah lain itu yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan politik hukum kita yang memberikan kewenangan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengharmonisasian. Tentunya pengalaman-pengalaman teman-teman di daerah-daerah lain itu berbeda-beda ya. Tapi kalau kami di Sulawesi Barat, justru ini disambut hangat oleh teman-teman di daerah karena jauh sebelum ditetapkan, waktu pengharmonisasian masih sifatnya sunnah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, itu sudah proses pengharmonisasian atau melibatkan perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil Hukum dan HAM itu sudah selalu dilakukan oleh teman-teman di daerah. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 13 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 12, ya semakin intens lah karena sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. Walaupun tentunya ya kami juga masih mengalami, sekalipun ini sudah sifatnya wajib, ya masih banyak juga kendala yang dihadapi dan mungkin juga belum terlalu memberikan hasil yang maksimal dengan kendala-kendala itu sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak untuk sharing pengalamannya tadi ya Pak. Mungkin untuk pertanyaan dari saya pribadi ini sebenarnya sudah terjawab semua oleh Bapak Irsyadi. Sebelum kita menutup, mungkin dari Bapak ada sedikit closing statement atau kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini untuk disampaikan ke teman-teman yang menonton, Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam forum ini dan mudah-mudahan bisa menjadi catatan kita bersama, khususnya teman-teman yang ada di tingkat pusat sebenarnya. Dalam melakukan pengharmonisasian itu, saya merasa bahwa ini cukup ideal dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Namun kemudian ini juga tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang. Pemerintah pusat misalnya itu sudah mengagendakan untuk penataan regulasi. Regulasi tidak lagi tidak terjadi lagi obesitas, tidak terjadi tumpang tindih dan lain-lain sebagainya. Tapi di lain sisi kita juga membiarkan kebijakan-kebijakan yang lain yang tidak selaras dengan itu. Misalnya begini, ada kebijakan lembaga atau sektor-sektor lain. Saya berikan contoh misalnya, indeks demokrasi Indonesia di daerah itu salah satu indikatornya itu adalah kuantitas produk hukum yang lahir dari inisiatif DPRD. Nah, untuk bisa mencapai angka indeks demokrasi yang tinggi atau masuk standar misalnya, maka DPRD tiap tahun harus mengeluarkan inisiatif DPRD. Sekalipun teman-teman DPRD tidak membutuhkan itu atau tidak memiliki hak inisiatif yang disampaikan pada saat itu, tapi hanya karena untuk memenuhi standar nilai indeks demokrasi itu sehingga dia harus membuat peraturan daerah yang tidak dibutuhkan, tapi hanya sekedar diinginkan. Nah, ini menjadi permasalahan yang tidak selaras dengan kebijakan penataan regulasi sehingga berdampak juga dalam proses pengharmonisasian. Contoh lain misalnya, lembaga lain yang memiliki kewenangan auditor di daerah, itu ketika menyusun rekomendasi dari hasil temuan auditor yang mereka lakukan itu selalu merekomendasikan harus membuat peraturan daerah. Sementara posisi pemerintah daerah itu tidak selamanya dia harus membuat peraturan, tapi cukup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan menteri, peraturan presiden, dan lain-lain sebagainya. Tapi karena ada
rekomendasi dari lembaga-lembaga auditor itu, sehingga pemerintah daerah dengan terpaksa harus membuat peraturan yang tidak dibutuhkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak optimal upaya untuk menata regulasi. Kemudian bahkan pernah juga ada salah satu kabupaten, saya tidak perlu sebutkan, itu dia direkomendasikan untuk menyusun peraturan bupati tentang penggunaan kewenangan diskresi. Ini kan luar biasa rekomendasi itu. Penggunaan kewenangan diskresi yang dipositivisasi misalnya dalam Undang-Undang 30 itu kan banyak mendapat kritikan juga. Padahal sudah di tingkat undang-undang. Apalagi ini sudah berada di tingkat level paling bawah, peraturan bupati, peraturan daerah. Pemerintah daerah harus membuat peraturan tentang penggunaan kewenangan diskresi. Nah ini kan saya melihat bahwa kita belum berada dalam frame berpikir yang sama untuk melakukan penataan regulasi itu. Sehingga ya melalui kesempatan ini saya berharap kita semua mendorong upaya agar supaya penataan regulasi ini bisa terwujud dengan menyatukan persepsi dulu bahwa ketika peraturan daerah menjadikan indikator peraturan daerah jangan dari segi kuantitasnya tapi segi kualitas. Kenapa bukan yang dibangun adalah bagaimana hak masyarakat untuk menggunakan sarana judicial review misalnya. Nah, kenapa bukan itu yang menjadi menjadi indikator tingkat demokratisasi di daerah? Kenapa harus dilihat bahwa tingkat kuantitas dari hak inisiatif DPRD untuk bisa dikatakan bahwa daerah itu memiliki indeks demokrasi yang tinggi. Ya, ini menjadi catatan saja, bisa saja ada perbedaan pandangan terkait ini. Demikian dari saya, Mbak Suci. Terima kasih banyak Bapak untuk closing-nya tadi, bahwa kita ini untuk mengoptimalkan harmonisasi juga harus pertama-tama mendorong upaya agar penataan regulasi itu terwujud dengan menyatukan persepsi terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Jangan main bikin peraturan aja gitu. Ya mungkin sangat banyak pemahaman dan ilmu baru yang saya pribadi dapatkan pada sesi hari ini Pak. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga merasakan hal yang sama. Demikian Legislator kita edisi harmonisasi peraturan daerah pada hari ini. Terima kasih banyak kembali kepada narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Irsyadi untuk waktunya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu, Pak. Kemudian untuk teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta jangan lupa untuk tonton episode-episode Legislator sebelumnya. Sampai jumpa di Legislator episode selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.